wasol ini bisa diharokati dengan kasroh juga apabila dia terletak pada kalimat yang dimustaq, atau lebih simpelnya terletak pada kalimat khumasi dan juga sudasi. Apa itu khumasi dan apa itu sudasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca hamzah wasol. Seperti halnya di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa hamzah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hamzah wasol dan yang kedua yaitu hamzah qata'. Apa itu hamzah wasol dan apa itu hamzah qata'? Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca apabila dia berada di awal kalimat dan tidak dibaca apabila diawali oleh huruf atau kalimat lain. Oke, saya ulangi. Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca apabila berada di awal kalimat dan tidak dibaca apabila didahului oleh huruf atau kalimat yang lain. Sedangkan hamzah qata' adalah hamzah yang selalu dibaca baik di depan kalimat ataupun didahului oleh huruf atau kalimat yang lain. Jadi hamzah qata' adalah kebalikannya daripada hamzah wasol. Kemudian bagaimana cara membaca hamzah wasol ini apabila dia berada di awal kalimat? Cara membaca hamzah wasol ini kita bagi menjadi tiga. Hamzah wasol ini bisa dibaca secara dhammah, bisa juga dibaca secara kasrah, bisa juga dibaca secara fathah. Oke, langsung saja yang pertama yaitu dhammah. Hamzah wasol ini bisa dibaca dhammah apabila dia berbentuk fi'il atau kita sebut kata kerja, yang huruf ketiganya ini dibaca dhammah atau diharokati dengan dhammah. Contoh seperti lafaz unsur. Di lafaz unsur ini huruf ketiga daripada kalimah ini yaitu shad. Kemudian shad ini didommahkan, maka hamzahnya kita dommahkan, unsur. Kemudian bagaimana apabila dia didahului oleh huruf ataupun kalimah yang lain? Maka hamzah ini tidak dibaca. Contoh seperti lafaz wansur summangsur. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu fathah. Hamzah wasol ini bisa dibaca fathah apabila hamzah wasol ini bertemu dengan lam ta'rif atau kita sebut alif lam. Contoh al-qari'ah. Al-qari'ah. Di sini ada lam ta'rif, maka hamzah ini kita harokati dengan fathah. Kemudian bagaimana apabila dia didahului oleh huruf ataupun kalimat yang lain? Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, mal qari'ah. Maka hamzah wasol ini tidak dibaca. Kenapa? Karena hamzah wasol adalah dibaca apabila dia berada di awal kalimat dan tidak dibaca apabila dia didahului oleh huruf ataupun kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kasrah. Hamzah wasol ini bisa juga dia dibaca secara kasrah apabila hamzah wasol ini terletak pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat fathah atau kasrah. Kita contohkan seperti lafaz idrib atau iftah. Di lafaz idrib ini huruf ketiganya yaitu ra, kemudian ra-nya dikasrahkan, maka hamzah wasol ini kita harokati dengan kasrah. Kemudian di kalimat iftah ini huruf ketiganya yaitu ta, kemudian dia juga difathahkan, maka hamzahnya ini kita kasrahkan. Idrib iftah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hamzah wasol ini bisa diharokati dengan kasrah juga apabila dia terletak pada kalimat yang dimustaq, atau lebih simpelnya terletak pada kalimat khumasi dan juga sudasi. Apa itu khumasi dan apa itu sudasi? Khumasi adalah kalimat yang tersusun dari 5 huruf, sedangkan sudasi yaitu adalah kalimat yang tersusun dari 6 huruf. Coba kita contohi ijtami'. Di lafaz istami' ini dia
tersusun dari 5 huruf, hamzah, jim, ta, mim, ain, maka kita sebut sebagai khumasi. Maka ketika ada hamzah di dalam kalimat khumasi, maka dia berarti hamzah waswal. Berarti apabila dia didahului oleh huruf ataupun kalimat yang lain, maka hamzah waswal ini tidak dibaca. Contoh seperti wajtami', thummajtami', seperti itu. Kemudian kita contohkan daripada sudasi. Kita contohkan lafaz istaghfir. Istaghfir ini disebut sudasi karena dia tersusun daripada 6 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat ghin, yang kelima fa, yang keenam ra. Maka ketika ada hamzah di sini, di mana hamzah ini terletak pada sudasi, maka hamzah ini diharakati dengan kasrah dan hamzah ini disebut sebagai hamzah waswal. Maka apabila dia didahului oleh huruf ataupun kalimat yang lain seperti misalnya wastaghfir, maka hamzah ini tidak dibaca. Ataupun tsummastaghfir, maka hamzah ini tidak dibaca. Seperti itu. Kemudian hamzah waswal ini dibaca kasrah apabila dia berada di isim-isim tertentu. Atau di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab itu disebut sebagai sima'i. Apa saja kalimatnya? Yang pertama yaitu ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imro'atun, imri'in, dan juga ismun. Maka kalimat-kalimat ini hamzahnya kita kasrahkan karena dia adalah isim khusus daripada sima'i. Contoh bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi, hamzah di sini ismi ini tidak dibaca. Tetapi b ini langsung mensukunkan huruf selanjutnya yaitu sin. Bismi rabb tidak dibaca seperti bi ismi rabbikal ladzi khalaq, tidak. Begitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.